bilang dia penemunya Bitcoin, bukan penemu blockchain. Dia bukan penemu blockchain, bukan. Dia penemu Bitcoin. Karena Bitcoin kripto adalah salah satu mata uang di dalam blockchain. Ya, betul. Bedah blockchain. Salam, apa kabar blockchainer? Minggu lalu kita udah tahu bagaimana pintu masuk atau bagaimana di dalam di dalam blockchain itu ada namanya cryptocurrency ya Mas Ali ya. Di dalam kripto ya di dalam ada pintu pintunya ada 10. pintu-pintunya ada 10. Nah, Mas Ali udah cerita. Ini agak flashback ke belakang. Jadi blockchainer atau kita agak mundur ke belakang ya Mas Ali ya, ceritain kenapa nih. Soalnya dari kemarin saya buat podcast ini datengin Mas Ali sebagai narasumber buat di blockchain sendiri. Ada yang nanya ya? Ada orang-orang awam bilang malah almarhum ibu saya ya nanya tuh lewat mimpi. Ini nggak perlu sumpah ya. Jadi lah ini blockchain makhluk apaan Wan gitu. Lama biasa naruh di celengan doang. Iya Mak ya, saya tanya sama Mas Ali gitu deh. Jadi agak flashback ya Mas Ali ya. Karena kita mencerahkan buat teman-teman pemula untuk lebih dalam, lebih detail untuk mengetahui blockchain itu sendiri supaya teman-teman tidak tersesat. Karena penting buat kita hari ini mencerdaskan anak bangsa. Jadi nggak emosional. Jadi itu aja sih. Silakan Mas Ali. Oke, kita mulai dari ini. Ada 5 hal kenapa harus blockchain. Ya, itu gitu ya. Yang pertama itu blockchain itu terkait dengan data. Yang kedua logika. Yang ketiga algoritma. Data, logika, algoritma. Siap. Matematika. Dan terakhir kriptografi. Siap. Jadi uang kripto itu sebenarnya berasal dari kata ini, kriptografi. Oke. Nah, sekarang kita masuk pelan-pelan. Siap. Zaman dulu waktu perang itu kan masing-masing pihak punya kode sandi. Ya. Nah, kode ini kan pesan. Data nih. Misalnya Nazi mau nembak sasaran base camp musuh ya. Kodenya ini sama ini. Nah, kode itu disandikan. Di pesannya dibikin sandi supaya yang terima hanya yang benar. Oke. Yang terima benar datanya hanya yang orang yang pas. Oke. Jadi pesan terkirim dari A ke B, orang lain nggak bisa tahu. Oke. Nah, Amerika, mesti sekutu kemudian ngehack pesan ini. Tuh Alan Turing membuat sebuah algoritma untuk menghancurkan atau membuka data ini. Pesan yang terkirim itu Terus? Pesan yang terkirim itu pesan yang terkirim antara A dengan B nggak bisa dibaca oleh orang lain. Ketiga. Nah, ternyata bisa dibuka nih oleh orang ketiga karena ketahuan coding sandinya tadi ya. Ingat nggak kita zaman dulu misalnya ada suka ngomong lu jadi egelugu. Oh, ngerti pakai bahasa tambahan. Pakai bahasa ya. Dan yang kita ngerti cuma kita gitu. Kigitaga itu namanya pesan kan. Oke. Kalau orang lain nggak tahu kodenya, maka pesannya nggak ngerti. Oke. Jadi kesimpulannya ada data yang dikirim. Data yang dikirim, lalu data itu hanya diterima oleh si penerima. Jadi yang tahu cuma 2 orang ini. 2 orang. Karena kalau yang ketiga setan ya. Nah, untuk urusan militer, si musuh pengen tahu kode ini apa. Akhirnya dibuka lah. Cerita itu. Nah, dari data yang udah kebongkar, berarti pihak 3 tahu nih. Betul. Nah, gimana caranya biar pihak ketiga nggak tahu? Tadi ada logika dan algoritma. Siap. Logika tuh tadi bahasa LU jadi egelugu. Ya, oke. Ibu jadi igibugu. Nah, itu namanya data dan algoritma ketemu.
Iya. Data, algoritma, logika, algoritma. Jadi semacam kode atau sandi Sandi rahasia rahasia. yang disepakati Betul. oleh pemberi pesan dan penerima pesan. Betul. Lalu hanya penerima pesan dan pemberi pesan yang tahu. Tahu. Gitu ya, siap. Jadi nggak ada pihak lain. Nggak ada pihak lain. Beda sama kalau kita ngomong di internet tadi kan mesti ada server gitu ya. Ya, nah itu kalau nanti ngomongin Iya. media penyimpanan disimpan oleh Iya. siapa, itu ada dua, ada Berarti sentralisasi, tetap desentralisasi. Oke, siap. Lalu Gitu, Mas Ali. yang keempat setelah data, logika, algoritma, ada matematika. Matematika, siap. Nah, matematika inilah yang mengubah pesan data tadi. Misalnya, ingat kita pernah belajar sandi Morse atau semapur. Nah, ya. itu kan nggak ada matematikanya tuh. Nggak ada. Tapi dengan adanya kode komputer, maka disisipkanlah matematika. Oh, I see. Misalnya A, B, C, gitu kan. A1, B2, C3 diubah jadi 3. C, B, A jadi 3, 2, 1. Tapi 3 sama dengan A. Iya. Nah, ini matematika. Iya. Nah, terakhir yang kelima ya kriptografi. Yang kelima kriptografi. Jadi kripto lahir dari kriptografi ini gitu. Siap. Kata uang kripto lahir dari kriptografi. Kenapa? Karena yang dikirim bukan cuma tentang kode lagi, bukan sandi lagi, tapi uang. Oh, I see. Uang kan bernilai nih, nggak boleh dong kalau gua ngirimin dulu 10, tuh ada orang lain ngambil 2 gitu, yang nyampe cuma 8. Nah, ini dibungkus pakai kriptografi. Gitu. Siap. Nah, ini bukan cuma almarhum ibu saya nih, ntar jadi tahu. Ntar saya tinggal bilang nih, Mak, kalau mau nonton aja Nonton YouTube videonya. Jadi blockchainer dimanapun Anda berada tercerahkan ya. Jadi Data, asal ada kriptografi, ada data, lalu logika, algoritma, matematika dan lalu kriptografi. gitu. Terus ini yang iseng banget sih Mas Ali, ini kacamata awam ya. Ini iseng banget sih yang bikin kripto, kenapa sih gitu. Terus siapa? Terus Ya. dia gabut kali gitu, atau gimana? Silakan Mas Ali. Oke. Jadi jangan salah bertanya ke mesin pencari bahwa penemu blockchain itu Satoshi Nakamoto. Ya, itu yang salah. saya lagi mikir, Satoshi Nakamoto berarti temennya Naruto gitu. Ternyata enggak ya. Itu Satoshi Nakamoto itu kalau dibilang dia penemunya Bitcoin, bukan penemu blockchain. Dia bukan penemu blockchain. Bukan. Dia penemu Bitcoin. Karena Bitcoin kripto adalah salah satu mata uang di dalam blockchain. Ya, betul. Jadi blockchain itu Paham. banyak banget fiturnya yang kemarin kita bahas 40. Oke. Nomor satunya tuh uang. Ya, disebutnya makanya uang kripto. Baik. Lanjut Mas. Jadi Satoshi Nakamoto itu bukan temannya Naruto ya? Bukan. Dia itu bahkan sampai hari ini kita bilangnya kita nggak pernah tahu dia ini satu orang, laki apa perempuan, kelompok, betul, atau dia lebih dari satu orang, agak transgender kali. jangan negara ya, gitu. okay. Nah, itu yang kita bilang Satoshi hari ini Itu misterius. masih ya, Walaupun misterius. sudah ada yang bilang bahwa Satoshi sudah terbongkar. Tapi dia pemilik kripto, bukan blockchain. Ya, siap. dia pemilik penemu Bitcoin. Ini Bitcoin itu dia tuh kayak semennya. Oke. Jadi bata, pasir gitu ya. Sama dia dibungkus. Nah, batanya itu juga ada 12 hal sebenarnya siap. Yang dikemas atau diramu oleh Satoshi Nakamoto tadi ya. Menjadi Bitcoin itu ada 12 item. Siap. Contohnya gini, Mas Iwan, Bro Iwan. Kalau kita mau ngambil kelapa, ini di atas pohon kelapa, dia mau kelapa. Apakah kita harus tebang pohonnya? Enggak. Nah, ada satu fitur namanya The Merkle Tree. Tahun 79 itu fitur udah ada. Oke. Nah, Satoshi ngejahit itu. Dia kan cuma semen ya. Jadi batunya. Ada 12 hal yang digabung untuk kemudian Satoshi membangun Bitcoin. Oke. Tahun 79 The Merkle Tree. Tahun 97 ada namanya Hashcash. Hashcash ini juga salah satu fitur matematika yang orang tuh bisa tahu nggak usah ngambil nggak usah nebang kelapanya, ambil pohon, nggak usah nebang pohonnya, hanya ambil kelapanya, maka dia ambil gitu. Misalnya digoyang atau nyuruh monyet. Nah itu namanya logika algoritma yang bisa atau diselepet kali gitu. Oke, siap. Dipanah juga boleh. Boleh. Ya. Jadi sudah terjawab ya siapa sih yang bikin
cryptocurrency, salah satu currency di dalam Bitcoin gitu ya. Jadi Bitcoin jadi gini, blockchain itu sampai hari ini ya kami belajar 40 inovasi. Paham. Inovasi pertamanya kripto. Ya, betul. Dalam kripto ini Bitcoin itu nomor 1. Ada, ya, betul. Jadi the mothers of all coin kita bilangnya, ibunya koin-koin. Oke. Karena setelah Bitcoin lahir, Ethereum nih Baru Ethereum. memperbaiki apa yang Bitcoin nggak bagus. Oh, I see. Bitcoin itu misalnya pakai datanya kecil. Oke, ditahan dulu Mas. Itu Panjangan. Baru berarti yang si gabut ini. Satoshi ini. Ya, Center bilang nih teman-teman semua blockchainer Satoshi Nakamoto ya. yang bukan blockchain ya, tapi Bukan. salah Bitcoin. satu mother of currency di dalam Bitcoin itu namanya kripto. Oke. Terus kenapa sih Mas? Kan udah ada bankable, maksudnya kalau salah satu alasannya supaya nggak kedetek ya, atau personal transaksi, kenapa ini gara-gara supaya menghindari biaya admin kali? Oke. Jadi maksudnya gini, iseng banget orang udah ada bank gitu. Terus ya udah diceritain deh, soalnya aduh rempong amat gitu gitu sih Mas. Bagus pertanyaannya bagus. Jadi waktu blockchain itu ada 5 hal tadi, kemudian yang dikirim bukan cuma pesan doang tapi uang. Maka Satoshi bilang begini, gimana kalau kita langsung peer to peer, orang langsung ke orang, peer to peer, nggak usah ada pihak ketiga. Yang nggak ngerti peer to peer itu langsung gitu. Ya, nggak ada orang ketiga setan. Nah dunia keuangan itu ada perbankan. Perbankannya pihak ketiga. Ngerti, paham. Makanya dengan blockchain yang ngambil admin kita tuh. Ya, dengan blockchain, dengan kriptografi, pihak ketiga tidak lagi dibutuhkan. Maka Satoshi merumuskan atau melahirkan sebuah inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan lahirnya Bitcoin. Tapi sebenarnya Bitcoin itu juga bukan yang pertama, Bro Iwan. Jadi ada BitGold. Nick Szabo yang bikin, ada yang namanya B-Money. Nah ini nih, kita mau ngomongin dasar. Ini ngomongin dasar ternyata bukan Bitcoin awal-awal gitu. Ada lagi karena yang dua ini itu tidak mengganti pihak ketiga. Tetap cuma ada. Satoshi yang bisa bikin pihak ketiganya. Oke. Satoshi keren ya. Tidak dibutuhkan. Dia nggak mau ada orang ketiga supaya hubungannya baik-baik aja antara istilah Mas Ali tadi peer to peer ya langsung. Pasangan. Betul. Siap. Terus apa istilahnya nggak perlu pihak ketiga itu, kenapa alasannya? Nah, kalau ngomongin uang, pihak ketiga pasti minta komisi. Siap. Nah, tadi ada saya mau ngirim A ke B, asli. Kalau lewat gua, potong ya. Mau ngirim 10 jadi 2. Itu kejadian kayak kemarin ponakan saya di Jepang. Nggak ngerti lah tuh, repot lah, ada istilah RTGS lah. Terus kayak bilang, aduh ribet amat orang kita mau kirim uang gitu. Coba kalau di kripto nggak usah. Langsung kirim dari dompet ke dompet. Yang penting kamu tahu dompet saya apa kodenya. Saya tahu dompet kamu apa kodenya, langsung kirim. Dompet itu sederhananya nomor rekening kali. Nomor rekening ya. Kalau di kripto sebaris huruf dan angka. Siap. Yang kode ini dijadiin nomor rekening. Iya, fundamental banget ya. Teman-teman. Jadi kalau ada pihak tiga pasti mereka ngambil sesuatu. Siap. Kesimpulannya Satoshi Nakamoto itu buat formula ini supaya terdesentralisasi. Ya, disebutnya decentralized. Kalau sentralisasi itu si pihak ketiga yang ngatur. Kalau sentralisasi ada pihak ketiga. Kalau desentralisasi berarti langsung. Gitu ya teman-teman. Bahkan intinya desentralisasi itu waktu kita ngirim disaksikan oleh banyak orang. Ada yang ngeliat. Ada yang jadi saksi. Nah, kalau pihak ketiga kan cuma si pihak ketiga yang tahu. Iya, cuma dia yang ngatur. Ada cerita gini. Blockchain itu misalnya ditaruh di desa. Gini, Bro Iwan. Kepala desa atau Pak RW. Pak RW punya catatan 5 warganya. Ani, Budi, Charlie gitu ya. Itu ngasih uang ke dia. Uang bulanan. Dicatatlah di sebuah buku nih. Betul. Itu sentralisasi. Karena yang tahu cuma Pak RW. Pak RW. Sama yang dikasih. Siap.
waktu Pak RW kehilangan bukunya, maka nggak ada yang tahu. Bisa bohong nih. Saya ngirim 10.000 Pak kemarin Pak. Oh enggak, kamu ngirim 5.000 kok gitu. Nah karena buktinya hilang. Nah kalau desentralisasi, waktu kita kirim 10, maka 20 juta orang tahu ada kiriman 10. Jadi auditornya orang-orang lain. Saksinya, betul. Makanya gampang diaudit. Oh gitu. Iya. Jadi menghindari cheating ya. Ya, makanya Siap. dengan adanya blockchain terlahirlah 3 hal utama yang pokok. Siap. Terbuka, transparan, terpercaya. Siap. Jadi terjawab ya teman-teman, blockchainers, bahwa siapa sih yang orang iseng atau Satoshi Nakamoto itu siapa? Tapi sampai hari ini juga masih anonim ya. Jadi nggak tahu dia siapa. Bisa jadi person, bisa jadi laki, bisa jadi perempuan atau Komunitas, komunitas dan bahkan negara. Dan yang paling penting, saya ntar sampai ini ke teman-teman semua, terutama orang-orang yang usianya di atas saya atau di bawah saya, bahwa bahwa Bitcoin. Kenapa lahir Bitcoin atau ada blockchain itu ya fungsinya buat ini. Ya. Oke. Sekian kali Mas Ali, cukup. Teman-teman silahkan komentar, lalu tinggalkan pesan atau apalah di bawah ini supaya kami tetap terus belajar atau mau bahas apa seputar fundamental tentang blockchain, lalu komponen-komponen dalam blockchain itu ada apa aja gitu ya. Betul. Jadi kalau perlu hal-hal yang nggak penting, kalau perlu kita gali. Karena Karena tadi Mas Ali bilang di dalam blockchain ada namanya kripto. Ternyata kripto ada namanya kripto perjuangan gitu. Gue kira partai politik aja pada perjuangan. Jadi itu mungkin hal-hal yang mungkin buat teman-teman nggak penting, tapi jadi penting karena teman-teman dapat insight baru. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu terus ya, jangan lupa like, comment, subscribe, terus tinggalin semua hal-hal baik supaya kita terus gali tentang fundamental blockchain. Min. Makasih. See you blockchainer. Bedah blockchain.